Sudah 76 tahun, Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, serta negara yang tangguh. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan begitu lantang, berani, serta harapan besarnya untuk bangsa ini. Lalu, apakah dengan merdeka saja Indonesia terbebas dari berbagai permasalahan? Tentu tidak. Indonesia masih bergulat dengan permasalahan seperti kemiskinan, separatisme, terorisme, pendidikan yang tidak merata, korupsi, dan masih banyak lagi. Namun, di tengah derai ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini dapat dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu Pancasila. Selama ini kita mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita serta sebagai petunjuk arah jalannya bangsa ini. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa itu Pancasila dan bagaimana keberadaan dari Pancasila itu sendiri? Saya, Magfira Malia Rosika, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan membahas tentang eksistensi Pancasila di mata mahasiswa untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh dosen saya, Pak Abdul Latif. Juni 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah dan menjadi tonggak dari kemerdekaan Indonesia. Di hari itulah, Bung Karno menjadi satu-satunya tokoh yang dapat menyampaikan pidato pertama kali mengenai dasar Indonesia Merdeka yang diminta oleh Ketua Sidang BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sebelum itu, gagasan-gagasan mengenai dasar negara sudah mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 pada sidang BPUPKI. Namun, dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh beberapa tokoh belum menemukan keputusan yang bulat. Hal itu berubah ketika Soekarno menyampaikan 5 butir gagasannya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan negara yang berketuhanan. Gagasan Soekarno diterima oleh para anggota yang hadir dalam rapat tersebut, dan segeralah dibentuk panitia kecil yang dipimpin oleh I.R. Soekarno dengan tujuan untuk menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, guna memfokuskan dalam perumusan dasar negara, mereka menyepakati untuk membentuk Panitia 9. Dengan melewati berbagai perundingan yang panjang dan beberapa kali pergantian kalimat, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta ditetapkan sebagai
Pancasila sebagai dasar negara kita menjadi pedoman dalam mengatur ketatanegaraan dalam berbagai bidang. Pancasila sudah ada dalam segala bentuk kehidupan pada masyarakat kita. Kedudukannya pun memiliki makna nasionalis, cita-cita, serta tujuan bangsa. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipertahankan sebagai dasar negara jika kita tidak mau mengalami bahaya yang besar, yaitu terpecah belahnya bangsa ini. Dengan berpegang teguh pada ideologi Pancasila, bukan berarti kita harus menutup diri dari ideologi lainnya. Kita tetap bisa membuka diri dengan ideologi lainnya, namun Pancasila bisa dijadikan sebagai alat filterisasi dalam memahami ideologi dari luar. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung bahwa semua aktivitas kehidupan berbangsa harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai dengan kehidupan berbangsa, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan demokrasi, serta nilai keadilan sosial. Walaupun ideologi Pancasila sangat diterima oleh masyarakat kita dan diakui oleh seluruh dunia, namun dalam penerapannya, ideologi Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Berbagai rintangan yang dilalui dalam penerapannya pun tak terelakkan, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Beberapa kali telah melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Kita mundur ke masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka dan Pancasila digaungkan sebagai dasar negara, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan ideologi tersebut. Katakanlah pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan pemberontakan DITII pada tahun 1949. Tak hanya itu, dari pemerintahan sendiri, seperti dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan adanya Penpres, yaitu keputusan sepihak dari Presiden, sudah melanggar dari arti Pancasila itu sendiri, terutama pada sila keempat. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto mulai memperbaiki pemahaman Pancasila. Presiden Soeharto menggunakan istilah demokrasi Pancasila untuk memperoleh kesan yang kuat serta memegang teguh Pancasila. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, beliau menggunakan ideologi Pancasila hanya untuk memperkuat kepemimpinannya dan memiliki kesan yang otoriter. Suara-suara rakyat yang mengkritik pemerintahannya dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan tidak sejalan dengan Pancasila. Pelanggaran HAM pun sering terjadi. Nepotisme marak sekali dilakukan pada masa Orde Baru. Pada masa reformasi, penyelewengan Pancasila juga tak terelakkan. Walaupun pemerintah sudah lebih intensif dalam menggaungkan nilai-nilai Pancasila serta penerapannya, namun ada beberapa oknum yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, menyuarakan gerakan anti-Pancasila dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang dia yakini. Terorisme juga semakin marak pada era reformasi. Gerakan separatisme beberapa kali bergejolak di berbagai daerah. Tak hanya itu, dalam kepemimpinan di masa reformasi, beberapa kali kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tidak memperdulikan suara dan nasib rakyat. Korupsi pun masih menjadi budaya buruk yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintahan saat ini. Pada ketiga era pemerintahan di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu salah satu yang memperjuangkan nilai-nilai Pancasila adalah mahasiswa. Mulai dari masa Orde Lama hingga era reformasi, mahasiswa aktif sekali dalam menyuarakan suara-suara yang tidak didengar oleh pemerintahan, membangun solidaritas dari berbagai daerah,
serta menyatukan kekuatan bersama dan berbekal semangat dalam menegakkan ideologi Pancasila, mahasiswa tak pernah lelah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dihiraukan oleh pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan mahasiswa terkait dengan eksistensi Pancasila, saya akan melakukan wawancara terhadap narasumber saya yang seorang mahasiswa. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Simak video berikut ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya karena telah bersedia untuk mengikuti wawancara saya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dikenalin dulu dong narasumber ini siapa, terus mahasiswa dari mana, jurusan apa, sekarang lagi aktif apa. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Makfira Maulia Rosika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syauki Johan Yahya, bisa dipanggil Vicky atau Syauki atau Syifa. Saya sendiri mahasiswa program studi hubungan internasional angkatan tahun 2020. Saya sekarang semester 3 di Universitas Jember. Untuk kesibukan organisasi saya untuk saat ini mungkin saya hanya di HIMAHI, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, di bagian advokasi di divisi internal, Departemen Advokasi lebih tepatnya tadi. Mungkin itu aja kalau yang masalah organisasi. Mungkin organisasi di luar kampus tidak perlu saya jelaskan di sini mungkin. Oke, itu aja Pak. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kira-kira menurut kamu, selama ini kita dari kecil kan tahu ya kalau Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Menurut kamu, arti dari Pancasila itu sendiri itu apa selain sebagai dasar negara kita? Izin berpendapat ya Mbak ya. Jadi gini, Pancasila itu kan embel-embelnya sebagai sebuah dasar negara ya. Tapi di dalam periodisasi perjalanan bangsa kita, di setiap rezim interpretasi Pancasila itu berbeda-beda. Ya tentunya kita kalau misalkan lihat di rezim Orde Lama, Pancasila itu dikaitkan dengan sebuah ideologi besutan Orde Lama, yaitu Nasakom kan. Sehingga orang-orang yang menolak Nasakom itu dianggap menolak revolusi dan menolak Pancasila tentunya. Beralih pada kepemimpinan rezim Soeharto di masa Orde Baru, Pancasila diinterpretasikan sebagai sebuah ideologi yang wajib diajarkan atau dipelajari oleh seluruh kalangan itu. Bahkan ada P3 atau PMP atau apa itu, pedoman Pancasila segala macam kan, materi-materi pelajarannya segala macam, ada unsur Pancasila-Pancasilanya. Namun penerapan Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru itu terkesan hanya sekadar dalam bidang ilmu saja, tapi interpretasi pengaplikasian dalam hal pemerintahan itu masih jauh dalam dari kata benar-benar Pancasila, karena masih banyak KKN, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tentunya pada khususnya nilai-nilai kemanusiaan adil beradab, banyak tindakan represif, banyak pembunuhan dan lain itu di yang Orde Baru. Kemudian setelah reformasi, Pancasila juga kembali pada interpretasi rezim sesuai pada masanya. Ada yang menganggap bahwasanya Pancasila itu sebagai sebuah alat yang memang digunakan untuk memberikan kebebasan berpendapat. Seperti pada masa Habibie, pada masa itu kan Habibie memberikan kebebasan Timur Leste atau Timur untuk melakukan referendum. Karena apa? Karena mungkin saya lihat di situ dari segi nilai kemanusiaan yang adil beradab, Mbak. Karena yang kita lakukan di Timur itu sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, apalagi yang adil dan apalagi yang beradab. Kita di sana seperti penjajah karena banyak genosida, banyak pemerkosaan dan lain. Sehingga Pak Habibie dengan semangat Pancasilanya mungkin memberikan kewenangan untuk melakukan referendum pada Timor Leste, memberikan pilihan pada rakyat Timor Leste.
sehingga mereka mulai merdeka dan Pak Habibie lengser dikarenakan dianggap tidak mampu untuk mempertahankan Timor Leste dari pangkuan Republik Indonesia. Kemudian untuk dewasa ini Pancasila dikaitkan atau digunakan sebagai alat yang hanya untuk memojokkan sebuah kelompok atau kelompok tertentu gitu, Pak. Jadi orang yang tidak sesuai paham dengan pemerintahan atau sebuah rezim atau sebuah kalangan dianggap tidak Pancasilais dan radikal. Dan kata-kata radikal itu sangat mudah dikatakan oleh semua orang gitu, Pak. Jadi tidak Pancasilais, tidak orang kamu radikal, kamu anti Pancasila. Padahal kalau kita tarik ke belakang sendiri, Pancasila itu apa sih sebenarnya? Bahkan kata Sujiwo Tejo itu Pancasila itu cuma teks. Buktinya itu nggak ada bentuk nyatanya. Kalau bentuk nyatanya itu ada, Pancasila itu ekonomi itu maju, lapangan pekerjaan gampang, air, listrik semuanya gratis, alam juga dikelola sendiri. Tapi Pancasilanya itu mana gitu loh? Yang ada cuma teks dan lambang Garuda Pancasila itu aja. Tapi esensi dan pengaplikasian dari Pancasila itu sendiri itu nggak ada, cuma omong kosong dan hanya sebagai alat politis saja gitu loh. Jadi mau dibilang anti Pancasila itu kalau kata Sujiwo Tejo, Pancasilanya aja nggak ada, mau anti yang nggak ada itu gimana terusan kan begitu. Itu kata Sujiwo Tejo, saya mengutip dari Sujiwo Tejo di acara GLC kalau nggak salah. Jadi itu Mbak, mungkin itu Pancasila kalau menurut saya itu Mbak. Iya. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara? Kan maksudnya, di dunia ini kan banyak ideologi-ideologi kan. Kenapa kok akhirnya negara kita itu memutuskan untuk menggunakan ideologi Pancasila itu? Kalau saya pikir begini Mbak, karena Pancasila itu yang paling menggambarkan bagaimana kepribadian bangsa ya. Kita sebagai bangsa di masa lampau ketika di sejarahnya kita awal merdeka itu kita tidak ingin terikat pada hal-hal yang berbau asing. Kita dengan semangat berdikari kan dulu Pak Karno kan membawa gagasan berdikari, berdiri kaki sendiri itu kan. Jadi saya merasa bahwa kita sebagai bangsa itu ingin mewujudkan sebuah identitas yang hasil dari bangsa kita. Jadi kita bukan menganut sebuah ideologi nasionalis saja, bukan hanya ideologi komunis saja atau bukan hanya ideologi liberal saja atau begitu, misalnya begitu. Itu kan ideologi-ideologi yang dicetuskan oleh orang-orang para filsuf barat kan. Karl Marx dengan ideologi komunismenya, marxismenya kan. Habis itu ada Thomas Hobbes atau Socrates atau siapa gitu kan sebagai dan berbagai ideologi lainnya kan. Mungkin itu sebagai ciri khas, maksudnya upaya bangsa kita untuk menunjukkan bahwa ini loh sejatinya Indonesia itu. Dan ini loh kepribadian bangsa itu kan. Pancasila kan menyatukan segala aspek keluhuran nilai-nilai bangsa. Seperti kita lihat kayak yang di Sila pertama lah, ketuhanan yang Maha Esa. Dari dulu bangsa ini adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Entah itu dengan animisme, habis itu animisme, dinamisme, habis itu ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Pokoknya Indonesia itu bangsa ini bangsa yang bertuhan gitu loh. Dan bangsa ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai keberadaban. Apa buktinya? Kita senantiasa diajarkan untuk tata krama, kita senantiasa diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Kita senantiasa diajarkan untuk menghormati tamu. Bahkan dulu orang-orang barat itu di negeri kita disambut sebagai tamu gitu loh. Tapi pada akhirnya kan dijajah juga. Nilai-nilai keluhuran bangsa itu iya, nilai-nilai keluhuran bangsa itu dari dulu harus sudah ada. Makanya nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan apa yang memang tergambar dalam peradaban Nusantara ini, Mbak. Jadi begitu. Jadi saya pikir bahwasanya Pancasila itu memang benar-benar sudah digali dari apa yang ada dari bangsa ini. Soekarno juga pernah mengatakan kalau nggak salah, saya bukan menciptakan Pancasila, tapi Pancasila itu saya gali dari identitas bangsa ini sendiri gitu loh, Pak. Mungkin itu. Jadi ideologi Pancasila tuh ya juga bisa bersanding dengan ideologi-ideologi yang sudah berkembang sebelumnya. Kan ideologi Pancasila ini termasuk ideologi yang baru kan. Tapi nilai-nilai dari Pancasila itu tidak hanya relevan dengan bangsa Indonesia, tapi bisa saja seluruh dunia, ya kan? Ya, bisa. Lalu pertanyaan selanjutnya, tadi kamu kan menyampaikan kalau
ideologi Pancasila itu sudah sangat relevan kan ya pada masyarakat kita ini. Kira-kira relevansi dari Pancasila dengan masyarakat kita tuh contohnya tuh seperti apa misalnya? Contohnya gini, kalau dari kita runtut aja dari sila pertama ya sampai sila terakhir ya. Sebagai sila pertama, relevansinya pada masyarakat. Kita itu bangsa yang beragama, bangsa yang meyakini keberadaan Tuhan. Terbukti dengan banyaknya terbukti dengan masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran beragama, Mbak. Meskipun ada beberapa kalangan yang memang menggunakan agama itu sebagai hanya formalitas saja, tapi tidak mengimplementasikan nilai-nilai keagamaannya. Tapi kan pada dasarnya kita juga meyakini ada Tuhan, kita meyakini ada keberadaan agama gitu, keberadaan suatu hal yang benar-benar kan Tuhan kan sebuah zat yang memang kuasanya di atas kita kan, dan kita mengakui itu gitu sebagai bangsa Indonesia. Dan implementasinya di rakyat kan kita contohnya begini, kita senantiasa melakukan hal-hal yang berbau agama itu seperti mungkin maulidan kalau di Islam, atau tahlilan kalau di Islam. Kalau di Hindu ya mungkin ke pura segala macam. Kalau di Kristen ya kita sebagai bangsa Indonesia ada teman-teman kita yang ke gereja segala macam. Terus kita mendasarkan bangsa yang bertuhan itu atas dasar mungkin ada di preambul itu, Mbak, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan Allah keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya didasari oleh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kan, atau rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kan, begitu kan. Jadi dasar berdirinya negara ini itu sudah diletakkan atau didasarkan pada berkat dari Tuhan itu, atau Allah Subhanahu wa taala lah. Itu kan begitu. Tuhan kita semua lah. Mungkin itu. Kalau implementasi yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Kita itu bangsa yang senantiasa membantu sesama, Mbak. Kita kan bisa lihat kalau misalkan ada pembangunan renovasi musola, itu bukan hanya orang Islam aja kan. Kalau misalkan di luar Jawa atau di berbagai daerah lainnya kan bukan orang Jawa aja yang bekerja, tapi bahu-membahu gotong royong orang yang mungkin non Islam pun juga membantu gitu, Mbak. Membantu pembangunan masjid, atau orang Islam juga membantu pembangunan gereja dan lain itu. Jadi kita sebagai bangsa udah terbiasa untuk saling bergotong royong satu sama lain, terlepas apapun itu agamanya. Yang jelas kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian untuk persatuan, nilai-nilai persatuan itu kita gambarkan begini. Dalam sebuah forum kewargaan, atau ya forum warga gitu, Mbak, kita bersatu atas nama warga gitu, Mbak, atas nama misalkan RT 9 RW 1. Ya kita di situ sebagai warga yang mengedepankan kepentingan warga juga. Kita bersatu bukan hanya membawa kepentingan, oh saya sebagai kepala desa atau ketua RT di sini saya berhak untuk mengatur forum ini sesuai dengan kepentingan saya, kan enggak. Tapi kan kita juga senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat, dan musyawarah mufakat itu menurut saya sebagai bentuk upaya kita untuk upaya kita untuk membangun nilai-nilai persatuan. Karena dengan musyawarah mufakat, maka kita akan merasa bahwasanya kita ini mampu kok, meskipun kita berbeda pendapat, kita mampu kok untuk memberikan sebuah solusi yang sama, solusi yang adil gitu loh. Nah itu mungkin kalau masalah sila keempat, kerakyatan individual hikmat, musyawarah segala macam. Ya kita disampaikan dari sila ketiga, kita sebagai bangsa juga senantiasa menjunjung tinggi musyawarah mufakat kan. Sambungan dari yang tadi saya jelaskan di situ, kita senantiasa mengedepankan musyawarah. Kita diskusikan bersama tanpa ada suatu kelompok yang mampu berada di atas segalanya gitu, mengambil keputusan atas nama pribadi. Seperti misalkan kalau di PBB itu, mohon maaf saya bilang PBB soalnya biar relevan dengan pembahasan saya di HI itu. Kalau di PBB itu ada Dewan Keamanan PBB kan, yang ada 5 itu kan. Itu menghak veto ketika mereka mengatakan A ya A harus A. Tapi kan Indonesia enggak ada yang punya hak veto kan. Semua permasalahan kan dimusyawarahkan, itu sila keempat. Nah, untuk kemudian sila kelima,
Itu sila kelima sebenarnya sambungan atau hasil dari 4 sila pertama itu. Jadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat yang bertuhan itu masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan kan. Dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan beradaban mampu menghasilkan sebuah persatuan. Dan persatuan itu harus dibina dengan sebuah nilai-nilai musyawarah. Dan musyawarah ini demi mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya lima sila ini saling berkesinambungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dan itu memang jati diri bangsa yang memang akan lekat pada bangsa ini sampai kapanpun gitu loh. Jadi mungkin itu bentuk pengaplikasinya di masyarakat, baik itu musyawarah, bertuhan segala macam dan lain-lain itu Mbak. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya. Nah, kita ini sebagai mahasiswa kan ya, sebagai anak muda yang memegang tongkat estafet dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam menjaga nilai Pancasila di tengah maraknya masuknya ideologi-ideologi dari luar? Maraknya ideologi dari luar, oke. Menarik sebenarnya. Kita begini, kita harus menyadari bahwasanya kita sebagai bangsa itu punya identitas, itu pertama. Jadi kita harus menyadari bahwasanya kita punya identitas dan identitas itu berupa Pancasila. Yang kedua, kita nggak masalah kita memahami ideologi apapun, karena seperti yang dikatakan Hoso Karaminoto itu bahwasanya semua ideologi itu sifatnya baik kan. Iya. Semua ideologi itu berorientasi pada kebaikan bersama kan. Tuh. Jadi kita sesuaikan aja. Misalkan nilai-nilai sosialisme kita ambil. Kita orangnya bersosial, kita senantiasa mengedepankan kepentingan umum. Tapi ya kita harus mendasarkan semua itu pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Kita harus tetap bertuhan, kita harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan yang beradab. Kita harus tetap bisa membina persatuan. Begitu juga dengan nilai-nilai komunisme. Misalkan kita mengaplikasikan komunisme ya. Kita bukan hanya mengedepankan, sebenarnya komunisme itu kan meletakkan Tuhan itu sebagai atau agama sebagai candu itu kan karena Karmas beranggapan bahwasanya manusia itu terlalu manusia itu terlalu diomong-omongkan dengan fanatisme beragama yang semu gitu loh. Jadi fanatik dan lain-lain itu mungkin begitu. Tapi ketika kita menyadarkan nilai-nilai, sebenarnya komunisme kan perjuangan kaum itu kan, kaum buruh kan. Iya. Jadi begitu, melawan kaum kapitalis kan. Ya kan. Nah, kalau misalkan kita aplikasikan di Pancasila nilai-nilai itu, maka kita juga bisa melihat atau memperjuangkan perjuangan buruh yang sesuai dengan nilai keadilan sosial. Keadilan sosial apa? Buruh itu bukan hanya sebagai pekerja, tapi harus diberi penjaminan, kita fasilitasi jaminannya, kita berikan. Kenapa, Pak? Diberikan hak-haknya sebagai manusia. Iya, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil ya, Mas. Dan kita sebagai orang yang pemodal, kita harus mengedepankan nilai-nilai keberadaban juga. Jadi kita harus senantiasa memanusiakan manusia gitu loh. Jadi sebenarnya serapan dari segala ideologi itu relevan sebenarnya dalam Pancasila itu, asalkan kita mampu mengombinasikannya dengan baik dan sesuai dalam proporsi yang memang dibutuhkan dengan warga negara Indonesia gitu loh. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan ideologi apapun, termasuk itu komunisme, karena saya rasa bahwasanya semua ideologi itu baik, tapi ya itu tadi, semua itu tergantung pada bagaimana manusia itu mengaplikasikannya. Terlepas apapun itu, saya setuju pada pendapatnya Hoso Karaminoto yang mengatakan ya tadi itu, semua ideologi itu baik. Karena dasarnya itu tadi, ideologi itu lahir karena berusaha untuk memberikan yang terbaik atau memberikan solusi pada sebuah permasalahan yang dihadapi oleh manusia pada zamannya gitu loh. Jadi ya itu, semua ideologi itu oke lah menurut saya, nggak ada permasalahan, asalkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai yang setelah melekat sejak ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu di bangsa ini gitu. Jadi tanpa merubah itu semua gitu loh.
Jadi itu kita sebagai anak muda ya tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila, tapi bukan berarti kita tuh kayak tertutup gitu kan. Kita harus tetap terbuka Ya. dengan ideologi-ideologi lainnya. Tapi Hmm. ideologi Pancasila tuh kayak apa filterisasinya kita gitu loh. Ya kan? Ya, bener Kak. Karena ideologi Pancasila itu sebagai identitas kita. Oh, kalau misalnya ada ideologi lain yang baik, ya kita ambil. Kalau buruk, ya berarti Hmm. nggak kita ambil. Nah, baik buruknya dari suatu ideologi luar itu bergantung pada nilai-nilai Pancasila kita gitu kan ya. Yap. Oke, oke. Jawaban yang bagus sekali. Udah sih. Aslinya tuh ada 5 pertanyaan, tapi karena Mas Vicky ini sangat bersemangat sekali ya dalam menjawab pertanyaan, jadi ada beberapa pertanyaan tuh yang sudah dijawab. Lalu Ini gimana contohnya? yang tadi aku tuh mau bertanya tentang ini. Saat ini kan banyak penyelewengan dari Pancasila, maksudnya dari Orde Lama. Kayak ya Soekarno sendiri kan yang mencetuskan 5 butir Pancasila itu tadi. Tapi ternyata di tengah perjalanan pemerintahannya, beliau ya juga melakukan penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila. Kayak itu loh, Penpres. Ya. Ya kan. Terus di Penpres itu kan seakan-akan beliau itu kayak semena-mena gitu loh dalam membuat sebuah kebijakan. Padahal di Pancasila sendiri kita kan juga harus musyawarah mufakat gitu kan. Terus di Orde Baru di zamannya Pak Harto seakan-akan beliau itu menggaungkan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahannya, tapi di tengah perjalanan ya ujung-ujungnya punya kesan yang otoriter gitu kan. Ketika ada masyarakat yang tidak sesuai dengan pemerintahannya, langsung dicap sebagai pengkhianat bangsa karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Lalu di zaman reformasi, di setiap kepemimpinan presiden yang ada di era reformasi ya juga mereka banyak juga penyelewengan dari nilai Pancasila, kayak korupsi juga sampai sekarang nggak bisa teratasi, terus kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat kan banyak kan sekarang. Jadi pertanyaanku tuh kayak Pancasila itu aslinya tuh ada nggak sih kayak gitu loh? Ada, hanya sebagai teks. Tapi implementasinya tadi seperti yang saya jelaskan di awal, tergantung pada rezim masing-masing. Betul. Dan sesuai dengan interpretasi para pemimpin pada zamannya gitu loh. Jadi esensi Pancasila yang esensi Pancasila yang mutlak itu nggak ada gitu loh. Atau pedoman Pancasila yang mutlak tak lekang oleh zaman itu nggak ada. Jadi Pancasila itu diinterpretasikan masing-masing oleh rezim yang berkembang atau rezim yang ada di bangsa ini. Contoh misalkan di era Pak SBY dulu Pancasila, saya Indonesia sama Pancasila nggak ada kata-kata itu. Tapi beliau kan kebijakan-kebijakannya mungkin kan juga pada saat itu masyarakat tidak terlalu terpolarisasi atau terdestruksi itu kan. Ya tidak ada perpecahan di masa itu kan, sehingga tidak ada slogan atau saya Pancasila, saya Indonesia sama Pancasila nggak ada. Tapi ketika berganti rezim pada rezim sekarang kan, polarisasi pada masyarakat kan juga semakin banyak karena ya ada cebong, ada kampret, ada ini, ada itulah, terserah lah mau apapun itu. Tapi kan itu semakin kita menggaungkan semangat saya Indonesia, saya Pancasila, itu kan berarti semakin semakin merasa benar sendiri gitu loh Pak. Kalau menurut saya ya, saya Indonesia, saya Pancasila, saya paling Pancasilais. Tapi gak lama orang yang ngomong itu ketangkep korupsi, kan sama aja. Iya kan? Sama aja. Jadi sebenarnya yang esensinya yang utama itu Pancasila bukan hanya sebagai kata gitu. Tidak perlu diucapkan saya Indonesia, saya Pancasila, nggak perlu digaungkan itu. Cukup resapi, cukup amalkan, cukup lakukan apa yang terbaik bagi rakyat. Biarkan rakyat yang menentukan sendiri gitu loh. Oh ini loh Pancasila yang saya rasakan itu ini loh. Bahwasanya kebermanfaatan yang diberikan oleh pemerintah itu saya rasakan dengan misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, tidak ada pajak ini itu, BPJS juga nggak berat, segala macam, tidak ada ancaman, tidak ada represif, sehingga masyarakat dengan sendirinya bisa mengatakan ini loh Pancasila, saya loh Pancasila gitu loh, tanpa ada instruksi dari pemerintahan pusat
bahwasanya oh ini saya katakan saya Indonesia sama Pancasila, enggak usah gitu loh, cukup tanamkan sendiri dalam kebijakan-kebijakan Anda gitu loh. Dan biarkan rakyat yang menilai dan rakyat yang memberikan memberikan argumennya sendiri bahwasanya oh iya bangsa ini sudah sesuai dengan apa yang tergambar dari Pancasila, bangsa ini sudah sesuai dengan apa yang memang sudah diharapkan oleh para pendahulu. Sehingga kalau misalkan kita ya beneran mengaplikasikan Pancasila, nggak ada istilahnya khilafah, Mbak. Nggak ada orang yang menggelorakan saya Indonesia, saya khilafah itu nggak ada. Sebenarnya gini kan, orang yang saya bahas ke politik ya, karena basic saya di politik kan. Saya bahas politik gini. Orang yang mengatakan bahwasanya ini argumen saya pribadi, orang yang mengatakan bahwasanya beliau atau mereka yang ingin mendirikan khilafah itu sebenarnya orang yang tidak mengetahui Pancasila dan tidak memahami Pancasila dengan baik dan benar. Karena apa? Karena atau begini, dan di lain sisi orang itu mungkin ada kekecewaan dengan argumentasi Pancasila itu sendiri. Jadi mereka merasa bahwa Pancasila itu kok tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, harusnya kan begini, kok nggak sesuai gitu loh. Padahal sejatinya kalau Pancasila diaplikasikan, maka semua kehidupan itu akan tertata dengan rapi dan tersistem gitu loh, Pak. Misalkan begini, saya tadi kan katakan bahwasanya, saya berani katakan bahwasanya ketika Pancasila dihafalkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya itu paham misalkan khilafah, habis itu mendirikan negara baru segala macam, OPM dan lain itu nggak ada karena sudah sempurna 5 butir Pancasila sudah sempurna gitu Mbak, nilai-nilai kalau diaplikasikan sesuai dengan hakikatnya gitu loh, bukan diaplikasikan dengan sesuai dengan interpretasi rezim gitu kan begini Mbak, misalkan ketuhanan yang Maha Esa, kita sebagai bangsa yang bertuhan maka kita harus senantiasa mendekatkan diri dan mendasarkan segala tingkah laku kita pada Tuhan yang Maha Esa. Satu, kalau kita meletakkan atau mendasarkan setiap kegiatan kita yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, maka kita akan menyadari bahwasanya Tuhan ini senantiasa mengawasi, dan dengan itu maka kita akan terjauhkan dari hal-hal yang negatif itu. Tidak ada yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya suap, nggak ada yang namanya kebohongan publik, nggak ada yang namanya janji palsu, nggak ada yang namanya pencurian, pemerkosaan, nggak ada itu namanya, udahan. Dan dengan mengaplikasi nilai ketuhanan, kita mampu untuk menjadi manusia yang saling memanusiakan satu sama lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adil beradab, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keberadaban. Dan dengan itu kita mampu memiliki bekal untuk menjadi sebuah peradaban yang sangat maju, nggak mungkin bahkan peradaban baru di Asia Tenggara lah, saya bisa katakan begitu. Karena apa ya? Karena kita sudah punya bekal gitu istilahnya. Kalau Pancasila yang benar-benar diaplikasikan tanpa ada paksaan, tanpa ada gelora atau tanpa ada slogan apapun, itu nggak perlu slogan apapun, tapi diamalkan oleh setiap individu dalam bangsa ini dulu. Tadi, kemudian persatuan. Orang yang tadi melakukan nilai-nilai keberadaban, saya jelaskan lagi, maka tidak akan merasa bahwasanya mereka itu meskipun berbeda tidak akan merasa asing gitu loh, Pak. Gak peduli ideologinya beda, tidak peduli pendapatnya beda, tapi yang jelas mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan. Misalkan begini, dalam satu forum saya berpendapat bahwasanya tidak mengapa kalau kita itu mengeluarkan pendapat kita di hadapan publik. Tapi di lain sisi ada orang yang mengatakan bahwasanya mengeluarkan pendapat di hadapan publik itu merupakan sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan karena tidak sopan, karena terlalu lantang dan lain, dan berbagai alasan lain lah. Itu berbeda pendapat kan. Tapi kalau kita mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghargai satu sama lain, maka tidak akan ada persepsi negatif loh, Pak. Kita menghargai, oh mungkin padahal orang ini begini karena faktor A, B, C, D, E, F, G itu mungkin gitu kan. Oh saya paham, saya hargai, tapi saya memiliki pendapat yang berbeda, tapi dan izinkan saya tetap berbeda, kan itu. Jadi ketika kita mengaplikasikan Pancasila dan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi orang yang ingin keluar atau mendirikan sebuah negara baru karena mereka merasa bahwasanya ini loh sudah cukup. Pancasila sudah cukup, Indonesia sudah terlalu benar, sudah terlalu sempurna, sudah terlalu baik gitu loh. Jika semua itu diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai yang luhur, sesuai dengan apa yang memang ada di Pancasila sendiri, tanpa diinterpretasikan sesuai dengan rezim yang sedang memimpin. Itu sih Mbak. Jadi syaratnya jawabannya lengkap sekali beneran. Kayak
Ya Allah, subhanallah sekali temanku ini gitu.